Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya. Dalam rangka mengerjakan tugas pengganti ujian akhir semester 1 mata kuliah Internet of Things, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang hukum benda. Anggota kami terdiri dari saya sendiri, Scarlett Yamustika, kemudian ada Bagas Isul Haqdwitya, Hanif Andikia Dikorana, Vanisa Nudiskia Teza Sukmana, dan Faiha Aska Kamila Putriasari. Hukum benda adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang hubungan hukum antara seseorang dengan benda. Aturan hukum ini terdapat di dalam buku 2 KUH Perdata mulai dari pasal 499 sampai dengan 1232. Yang diatur dalam hukum benda yaitu tentang pengertian benda, pembedaan macam-macam benda, macam-macam hak kebendaan. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam benda. Menurut pasal 503 KUH Perdata, terdapat benda berwujud dan tidak berwujud. Benda berwujud adalah benda yang dapat dilihat dan dirasa oleh panca indera. Sedangkan benda tidak berwujud adalah benda yang tidak dapat dirasa dan dilihat oleh panca indera, tetapi dapat dirasakan manfaatnya. Menurut pasal 504 KUH Perdata, terdapat benda bergerak dan tidak bergerak. Benda bergerak menurut sifatnya yang tercantum pada pasal 509 KUH Perdata adalah benda yang dapat dipindah-pindahkan tetapi tidak merubah bentuknya. Benda tidak bergerak adalah benda yang secara alamiah melekat di atas tanah, tidak bergerak karena tujuan pemakaiannya, serta tidak bergerak menurut undang-undang. Pertama, ada asas hukum pemaksa atau Dewingin Right. Artinya, bahwa orang yang tidak boleh mengadakan hak kebendaan yang sudah diatur di dalam undang-undang. Yang kedua adalah asas dapat dipindahtangankan. Semua hak kebendaan dapat dipindahtangankan kecuali hak pakai dan mendiami. Dan yang ketiga adalah asas individualitas. Objek hak kebendaan selalu benda tertentu yang dapat ditentukan secara individual yang merupakan kesatuan. Yang keempat adalah asas totalitas. Hak kebendaan selalu terletak di atas seluruh objeknya sebagai satu kesatuan. Yang kelima adalah asas tidak dapat dipisahkan. Orang yang berhak tidak boleh memindahtangankan sebagian dari kekuasaan yang termasuk suatu hak kebendaan yang ada padanya. Yang keenam adalah asas prioritas. Semua hak kebendaan memberi kekuasaan yang sejenis atas hak milik atau eigendom sekalipun luasnya berbeda-beda. Yang ketujuh ada asas percampuran. Artinya, apabila hak yang membebani dan yang dibebani itu terkumpul dalam satu tangan, maka hak yang membebani itu lenyap. Hal ini sesuai dengan pasal 706, 718, 724, 736, 807 dalam KUHP Perdata. Dan yang kedelapan adalah pengaturan berbeda terhadap benda yang bergerak dan benda yang tidak bergerak. Terhadap benda bergerak tak bergerak terdapat perbedaan pengaturan dalam hal terjadi peristiwa hukum, penyerahan, pembebanan, benzit, dan verjaring. Kesembilan adalah asas publisitas. Hak kebendaan atas benda tidak bergerak diumumkan dan didaftarkan dalam register umum. Dan terakhir yang ke-10 adalah asas mengenai sifat perjanjian. Hak yang melekat atas benda itu berpindah apabila bendanya itu diserahkan kepada yang memperoleh hak kebendaan itu. Apa sih hak kebendaan itu? Pengertian hak kebendaan yaitu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Dan yang harus teman-teman tahu, hak kebendaan itu berbeda dengan hak perorangan. Lalu, apa saja sih ciri-ciri atau sifat hak kebendaan itu? Yang pertama yaitu bersifat mutlak, yang berarti dapat dipertahankan terhadap siapapun. Lalu yang kedua, Zaki Fork, yang berarti mengikuti benda dimanapun berada. Yang ketiga, droit de preference, yang berarti hak yang ada terlebih dahulu atau yang lebih tua serta kedudukannya lebih tinggi. Yang keempat, diberikan hak untuk menggugat hak kebendaan pada setiap gangguan terhadap hak kebendaan. Kelima atau terakhir, kewenangan untuk melakukan pemindahan hak dapat dilakukan oleh pemegang hak kebendaan itu sendiri. Selanjutnya, bagaimana cara kita untuk memperoleh hak kebendaan? Ada 7 cara sesuai dengan yang ditampilkan.
Yang pertama melalui pengakuan, yang kedua melalui penemuan, lalu yang ketiga melalui penyerahan, keempat dengan daluwarsa, kelima melalui penciptaan, dan terakhir melalui turunan. Berikutnya, ada penyebab dihapusnya hak kebendaan. Apa sih yang menyebabkan dihapusnya hak kebendaan itu? Yang pertama, benda tersebut lenyap atau musnah. Kedua, dipindah tangankan. Ketiga, pelepasan hak. Keempat, yaitu dengan pencabutan hak, tetapi dengan syarat berdasarkan UU, dilakukan untuk kepentingan umum, dan diberikan ganti rugi yang layak. Lalu, apa saja macam-macam hak kebendaan? Menurut Undang-Undang Pokok Agraria, macam-macam hak kebendaan yang pertama yaitu hak milik, lalu yang kedua hak guna usaha, yang ketiga hak guna bangunan, keempat hak pakai, dan yang kelima hak sewa. Sedangkan menurut buku KUH Perdata, macam-macamnya yang pertama hak kebendaan yang bersifat memberikan kenikmatan. Hak ini dibedakan menjadi dua, yaitu hak benda milik sendiri dan hak benda milik orang lain. Lalu, yang kedua yaitu hak kebendaan yang memberikan jaminan. Kurang afdol rasanya jika membahas tentang hukum benda, namun tidak menyebutkan pasal-pasal apa aja sih yang ada di dalamnya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang membahas tentang hukum benda. Tepatnya, terdapat di dalam buku kedua tentang hukum benda. Di dalam buku kedua, terdapat 21 bab yang membahas tentang hukum benda. Di sini, saya akan membahas satu bab aja nih. Untuk yang lainnya, kalian dapat baca sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, di bab ke-1 tentang kebendaan dan cara membeda-bedakannya. Pada bagian pertama, membahas tentang kebendaan pada umumnya. Di sini membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum benda secara umum. Pada bagian kedua, tentang cara membeda-bedakan kebendaan. Pada bagian ketiga, tentang kebendaan tak bergerak. Contohnya adalah tanah dan bangunan. Pada bagian keempat, tentang kebendaan bergerak. Contohnya alat transportasi. Dan pada bagian terakhir, yaitu bagian kelima, tentang kebendaan dalam hubungan dengan mereka yang menguasainya. Dalam hal ini, kepemilikan benda tersebut.